Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran kelima, menangani utang. Senin 30 Januari, mengikuti nasihat yang saleh. Kita adalah makhluk yang bersifat materi, dan kita hidup dalam dunia materi, satu dunia yang terkadang dapat sangat memikat. Anda harusnya terbuat dari baja dan minyak sintetis, bukan dari daging dan darah, yang tidak akan merasa godaan kepemilikan materi dan keinginan pada kekayaan. Pada satu atau lain waktu, siapakah yang tidak berfantasi tentang menjadi orang kaya atau memenangkan lotre? Meskipun kita semua menghadapinya, dan tidak ada yang salah di dalam dan dari hal itu sendiri dalam bekerja keras untuk mencari nafkah yang baik atau bahkan menjadi kaya. Tidak seorang pun dari kita harus menyerah pada perangkap menjadikan berhala untuk uang, kekayaan, dan harta benda. Kita dijanjikan kuasa ilahi untuk tetap setia pada apa yang kita tahu benar. Hal ini penting, oleh karena pencobaan dari kekayaan dan harta benda telah membawa banyak jiwa kepada kebinasaan. Bacalah Matius 6 ayat 24 dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Meskipun diekspresikan secara berbeda, apakah tema utama yang ditemukan dalam keduanya? Sayang sekali, cinta akan dunia dapat menjadi begitu kuat sehingga orang akan berutang untuk, seperti yang mereka harapkan, memuaskan cinta itu, atau itu tidak akan pernah berhasil. Baca Pengkhotbah 4 ayat 8. Dan oleh karena utang adalah satu dari jerat iblis yang dia letakkan untuk jiwa-jiwa, adalah masuk akal sehingga Allah ingin melihat anak-anaknya bebas dari utang. Dia telah memberikan kita nasihat melalui kitab suci dan karunia nubuat yang akan membawa kita kepada kemerdekaan keuangan. Bacalah Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Apakah sikap yang seharusnya umat Allah hidupkan? Apakah artinya bayarlah nazarmu? Kita masuk menjadi anggota gereja dalam pujian dan rasa syukur kepada Allah kita, karena telah menciptakan dan menebus kita. Pada poin 9 dari 13 dalam janji baptisan kita ditanya, apakah engkau percaya pada organisasi gereja? Apakah tujuanmu berbakti kepada Allah dan mendukung gereja melalui persepuluhan dan persembahan serta usaha pribadi dan pengaruhmu? Sebagai anggota gereja Masjid Advent hari ke-7, kita semua berkata ya. Jadi ayat ini, yakni di dalam Mazmur 50, 14 dan 15, adalah janji kepada mereka yang mempersembahkan syukur kepada Allah dan yang setia membayar nazar mereka. Apakah yang dikatakan pilihan Anda tentang seberapa baik Anda menghadapi iming-iming dunia? Mengapa bekerja keras untuk mencari nafkah yang baik belum tentu sama dengan menjadikan kekayaan atau uang berhala? Bagaimana kita mempelajari perbedaannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 21. Di sana dinyatakan seperti ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Banyak orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada harta kekayaan yang mereka miliki, karena mereka berpikir bahwa dengan memiliki uang atau kekayaan, maka dapat memperoleh apa yang diinginkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, pengikut Kristus, kita harus belajar untuk tidak berakar pada apa yang kita miliki atau berpegang pada hal-hal duniawi. Untuk menjadi bebas dari harta benda duniawi bukanlah perkara yang gampang. Tidak salah seorang menjadi kaya, tetapi yang menjadikannya salah ialah ketika fokusnya berubah, gantinya tetap ada di dalam Tuhan, tetapi justru ia meninggalkan Tuhan. Tidak semua orang dunia itu orang yang kikir, bahkan banyak di antara mereka lebih dermawan dibandingkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sementara masih banyak yang dijumpai orang Kristen yang menggenggam hartanya begitu rupa, padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa orang kikir adalah salah satu orang kelak tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Seringkali kita hanya berpegang kepada kekayaan kita, sehingga firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa di mana harta kita berada, maka di situ juga hati kita berada. Orang-orang yang diberkati dengan kekayaan seringkali membanggakan harta yang mereka miliki dan hatinya pun terikat kepada hartanya. Bahkan harta tersebut telah menjadi tuannya, telah menjadi ilah. Seperti orang muda yang pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hati karena tidak rela jika ia harus membagikan hartanya kepada orang miskin. Tetapi masih banyak juga umat-umat Tuhan yang dipercayakan oleh Allah dengan harta kekayaan, tetapi mereka membantu pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, dan tidak menganggap harta benda tersebut sebagai ilah sehingga harus disembah, tetapi hanya Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan.
Oleh karena itu Matius 6 ayat 24 di sana dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus belajar untuk memberikan semua yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena semua itu berasal dari Dia. Kita harus belajar mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus belajar memperhatikan mereka yang membutuhkan akan pertolongan dan mengasihi mereka. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Firman Tuhan menyatakan utang adalah salah satu dari jerat iblis yang Dia letakkan untuk jiwa-jiwa, dan adalah masuk akal sehingga Allah ingin melihat anak-anaknya bebas dari utang. Janganlah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita, sehingga kita menyusahkan akan diri kita melalui utang yang tidak bisa kita lunasi. Yang harus kita lakukan adalah cukupkanlah diri kita dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan belajar untuk terus bersyukur. Karena percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita bagi kita yang percaya kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengikuti nasihat-nasihat yang saleh dari Allah, supaya kami terbebas dari utang. Kami akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.